Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Ukudulujan halaman 9 baris 3 dari atas. Qauluhu wa qala alaihi salam law anna ahadakum idza ata ahlu qala Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Fa in kana bainahuma waladun lam yadurhu syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa nabi alaihi salam law anna ahadakum idza ata ing dawu law anna ahadakum lamun salah satuhuni salah siji sira kabeh iku ida ata ari kalani nekani sopo ahad ahadukum nekani ahlahu ing keluargani ahad kola muka ngucap sopo ahad Allahumma jannibi syaitana wa jannibi syaitan Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Fa in kana ing daw Allahumma duh Allah jannibni mugi ngedahaken tuan ing kula asyaitana ing setan ing setan wa jannib lan mugi ngedahaken tuan asyaitana ing setan ma ing barang silai marozakotana kang paring panjenengan atau kang paring tuan ing kula. Fa ing kana moko lamun ana iku bainahuma ing dalem antarane wong loro zaujalan zaud opo sopo waladun anak lam yadurruhu moko ora bakal melarati ing walad sopo asyaitonu setan. Wa idza qarubtalan ari kalane wis parek sira minal inzali saking ngetokaken mani fakul muka ngucapo sira fi nafsika ing dalem ati sira wa tuharrik lan ngobah nusira syafataika ing lambe loro sira ngucap alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara ing jawuh alhamdu ta'i sekabehane puji iku lillahi tetep kadene Allah alladzi khalaqa kang dadekaken sapa Allah minal ma'i saking banyu dadekaken basyaron ing menungso faja'alahu moko dadekaken sapa Allah ing basyar nasaban ing nasab sapa Allah ing basar nasaban ing nasab wasihron lan morotuwa wa kanalan onu sapa rabbuka pengiran sira iku qadiran zat kang kuwasa sapa rabb wayan hari falan mingo sapa zaud wayan harifalan yento mingu sapa zaud anil kiblati sangking kiblah wala yastaqbilalan yento ora madhep sapa zaud ing kiblah bil waqa'i kelawan jima ikroman krono mulyaaken lil kiblati maring kiblah waliyawut lan drapon nutup
pono sopo zalan waliyau talan terapon lan becek nutupono sopo zaut nafsahu ing awake zaut wa ahlau lan bojo watani zaut lan bojo watani zaut lan keluargani zaut bisaubin kelawan toto wa Allah tasuma lan yento ora poso sopo mar'ah ai tatau antegese kelawan poso sunat. Ya Allah. Ai tatau antegese poso sunat ghairu arafah sakliyani dino arafah wa asyura lan dino asyura. Illa poso boleh puasa illa biidnihi angin kelawan idini zaud. Illa biidnihi angin kelawan idini zaud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam wa anna ahadakum idza ata ahlahu qala Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jadi Rasul bersabda, ketika kita itu nih suami istri mau melakukan persetubuhan, maka bagi seorang suami supaya membaca doa Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wa jannib, jadi artinya apa? Ya Allah, jauhkan saya dari gangguan setan. Jadi di sini waqalah, ketika sang suami istri mau melakukan persetubuhan, ketika mau melakukan supaya membaca doa terlebih dahulu, doanya Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Jadi dari Rasulullah, ketika suami istri, seorang suami itu mau melakukan jima, maka sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa apa? Membaca doa Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana fa in kana bainal waladun yadurru. Jadi kalau di dalam proses anak di sini berdoa dulu. Setiap mau melakukan berdoa Allahumma jannibis syaitan, artinya apa? Ya Allah, tolong jauhkan diri kami dari gangguan setan. Wa tuharrik wa idza qurbatal inzal. Nah, ketika sudah mau mengeluarkan air mani, supaya di dalam hatinya yang baca Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaba. Ketika mau melakukan supaya membaca doa Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitan amma fatanna alladzi khalaqa ila akhirih. Tapi ketika sudah mau mengeluarkan air sperma, air mani, supaya baca di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya suami itu harus mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ahlahu yabiyat bi thawbin wa alla tasuma ay tatawwa ghairu ma'rifatah arafatah wa asyura.
Jadi saya ulangi lagi. Jadi di dalam hubungan suami istri ketika mau melakukan supaya membaca doa Allahumma jannibi syaiton wa janni Allahumma jannibi syaiton wa jannibi syaiton. Jadi suami supaya baca. Ini ketika mau melakukan persetubuhan, suami supaya baca doa Allahumma janni, ya Allah jauhkan dari diri kami dari gangguan setan, wajani bisyaiton ma razaqtana, ya Allah jauhkan diri kami dari setan. Ketika sudah nih pertengahan, ketika mau keluar air mani, baca doa lagi. Doanya okay. Ya Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqaka minal ma'i basyara Jadi supaya baca doa terlebih setiap mau melakukan bersetubuhan, mau bersetubuh dengan istri, suami suruh baca Allahumma jannibi syaitan. Agar apa? Agar nanti anaknya itu menjadi anak yang soleh, solehah. Jadi tidak membangkang kepada orang tua, bisa membahagiakan orang tua. Ini. Dan wa idza qarubat minal inzal fakul fi nafsika wa taharrus syafat alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa sihra basarun fajalahu nasaba. Ketika sudah hampir keluar air mani, baca doanya lain, Allahumma. Jadi alhamdulillah, jadi tidak bersuara, cuma bibir itu ada gerakan di hati, baca alhamdulillah akhirih. Itu kalau dalam proses pembuatan seorang anak. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal mabasyar fajar nasabati, artinya semoga segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan Aiman jadi manusia. Sebagai nasab mertua. Kalau memang wakana rabbuka qadiran, ya Allah Tuhanmu zat yang qadir, au yanharifa anil qiblah, au dulu minggu nih. Dan di samping itu jangan sampai ketika melakukan hubungan itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kepada kiblat. Jangan menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat. Ya ampun. Kenapa tidak boleh? Karena untuk menghormati kepada kiblat. Jadi kalau mau berselubuh, ya kalau di sini kita tujuh dengan jangan sampai masjidnya di sana, rumah saya ada di timur masjid. Ketika jemaah itu jangan menghadap ke barat, ke timur, sendiri. Dan supaya ditutup. Ketika mau melakukan hubungan suami istri, tutup tubuhnya itu, ditutup, jangan telanjang bulat. Nah, kalau sampai telanjang bulat, ya sudah ketahuan bahwa orang itu tidak ngerti hukum. Kadang-kadang ngerti hukum, tapi ya ngertinya cuma sekedar mengetahui, sehingga masalah yang seperti itu tidak bisa mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau memang sudah mau mengeluarkan air mani, supaya baca dalam hati
Alhamdulillahilladzi hadana. Mana nih? Saya ulangi lagi. Jadi kalau mau melakukan suami hubungan istri, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan telanjang bulat. Nah, kalau orang tuanya waktu hubungan suami istri telanjang bulat, ya kalau anaknya tidak punya rasa malu ya nggak masalah. Kenapa? Karena dalam prosesnya itu memang tidak mau membuka, tidak mau menutup auratnya. Alhamdulillahilladzi khalaqas ini sudah. Jadi di dalam masalah ini, hubungan suami istri, mana nih Allahumma sudah. Wa kana rabbuka qadira wa yanharifa anil kiblati wala yastaqbilaha. Jadi waktu jima tidak boleh menghadap ke kiblat, ke masjid, ke kiblat, ke arah kiblat, juga tidak boleh jadi tidak boleh membelakangi menghadap kiblat. Ya kenapa? Ikroman, karena memuliakan tempat tersebut. Seumpama wa Allah tasmalan ora poso sapa ma'ai tatamuan wa ma'arafa wa asra illa biiznihi. Dan bagi seorang istri tidak boleh melakukan puasa sunat, harus minta izin terlebih dahulu. Kalau puasa sunat tanpa seizin suami, yang dapat pahala itu bukan istri tapi suami. Suami yang dapat pahala, sedangkan istri tidak dapat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyawqa nafsahu walau bisaubin. Dan supaya menutup lagi, ditutupin orang tersebut bukan sebagai ini. Ya Allah. Jikalau di dalam persetubuhan berdoa, maka anak kita, kalau memang persetubuhan hubungan sama istri tadi itu bisa menghasilkan anak, maka anaknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang punya akhlak, yang mengerti situasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla tasumalan yen ta ora poso sapa imro'ai tatawu antake kelan poso sunnah ghaira arafata sakliyani dinu arafah wa asyura alan dinu asyura wa asyura illa biidnihi angin kelawan idini zaud, illa biidnihi angin kelawan idini zaud. Ya Allah. Fa'im fa'alat mukolamun agai sopo mar'ah ja'at mukoluwe sopo mar'ah wal yah wa atosat lan gelak sopo mar'ah wala yubalu lan yento orang nerimu opo asawu poso minha sangking
minha. Dan jangan seorang istri itu tidak boleh puasa sunat. Boleh puasa sunat kalau mendapat izin dari suami. Sebagainya, kalau seorang istri puasa sunat tanpa izin dari suami, orang tersebut tidak dapat pahala. Yang dapat pahala suami yang dapat pahala. Sedangkan perempuan tersebut termasuk maksiat. Illa biidnihi fa im fa'alat mukalamun akawi sapa imra'ah bi an khal kelawan gambar ento metu sapa biwa idni kelawan tanpa idini kelawan tanpa illa biidni kelawan tanpa idini. Illa biidnihi angklan tanpa idini zawj. Fa im fa'alat mukalamun agawe sapa wa im fa'alam bi akhrajat illa biidnihi wa illa bina kelawan idini wa im fa'al mukalamun agawe mukalamun agawe sapa zawj gen ya Allah ingkit saya ulangi lagi. Wayan harifa anil kiblat, jadi tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Kenapa? Karena untuk memuliakan kiblat dan supaya ketika berhubungan suami istri menutup diri dengan baju atau sembarang barang. Wa alla tasuma atau wa arafah, dan jangan puasa wa alla tasumalan ento ora poso sapa ma'ai tatu antese poso sunat ghaira arafata satinoni sak liyane dina arafah wa asralan dina asra illa bi idnihi angin kelawan idini. Illa bi'yang kelawan idini zan wa in fa'alta muqalam agawe sapa mat anjat muqallu sapa wa atau salang lan semarah wala yuqbal lan ora den trimo apa poso saking mar'ah wa alla takhruj lan yen ta ora metu sapa mar'ah min baiti saking omai mar'ah illa bi'ni angin kelawan idini zawj fa in fa'alat muqalamun agawe bi an kharaja kelawan yen ta metu sapa mar'ah bi ghairi idhan tanpa idin zawj kelawan tanpa idin zawj ja'at muqallu sapa aja wa atas lan ngelak sapa simpene enak bi ghairi kelawan tanpa idini saat la'anat hamu kaya ngelaknat ing mar'as sapa al malaikatu malaikat ay malaikatul adzab tegese pira-pira malaikat sih langit wal ardi lan bumi wa malaikatul lan pira-pira malaikat ar-rahmati nyatani ada rahmat kang bangsa wal malaikatul wajhi lan malaikat kang gawa rahmah saya ulangi
wa alla takhrujalan yen to ora metu sapa zauja mim baita sange omaze illa bidni ing kelawan idin zauj fa in fa'alat mukolamun agawe sapa mar'ah fa in fa'alat mukolamun agawe sapa mar'ah bi an kharajat kelawan yen to metu sapa mar'ah bi ghairi idnihi kelawan tanpa idin zauj la'anatha mukong laknat ing mar'ah sapa al malaikatu malaikat ay malaikatus samai tegese malaikat kang jaga langit wal ardi lan bumi wa malaikatur rahmati lan malaikat kang gawa rahmah wa malaikatul mu'adzabi lan malaikat kang gawa siksa hatta tatuba sehingga taubat sapa mar'ah ayil mar'atu tegese wong wadon ay ta'au tarja to bali sapa mar'ah ay ila baitihi tegese maring omahe zawat tegese maring omahnya. Jadi keluar rumah puasa sunat tidak boleh selain Arafah dan Asyura. Kalau tanggal puasa Arafah puasa Asyura sekalipun tidak mendapat izin dari suami boleh. Selain puasa sunat Arafah dan Asyura itu harus mendapat izin dari suami. Kalau tetap puasa ya gak dapat pahala. Yang cuma dapatnya Pak, dapat haus, dapat lapar. Niki kalau puasanya tadi tanpa mendapat izin dari suami, puasanya saya tidak diterima dalam keadaan sembarang bulan. Wa alla takhrujalan yen ta ora metu sapa mar'ah mim baitiha saking omahe mar'ah. Saking omahe mar'ah illa biidni angin kelawan idini zauj illa biidni angin kelawan idini zauj wa in fa'alat ya sudah ini sudah. Jadi dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau ternyata istri tidak dapat izin dari suami untuk tetap keluar rumah, maka malaikat yang ada di langit dan bumi semua ngelaknat semua makhluk kecuali siapa? Manusia. Selain manusia, malaikat semua benar. Allah juga ngelaknat kepada perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Sampai wa'a hatta tatubal mar'atu wa autarajnya ila baiti, sampai perempuan tersebut bertobat kepada Allah dan pulang ke rumahnya. Kalau sudah pulang kembali gimana ya? Sudah nggak dilaknat lagi. Selama dalam perjalanan oleh malaikat dilaknat. Wa in kana senajan ono sapa zawat ai zauju tegese bojo lanang iku zaliman wong kang ngani ngoyo. Biman khurujiha kelawan nyegah metuni mar'ah. Fa kharajat mukalamun metu sapa mar'ah bin kelawan idini zawat famuhtafiyatun muko nyamar sapa zaujah fi hayatin ing dalam tingkah rosatin kang asor apa hayat. Tatlubu halenu presapa mar'ah al mawad ing pira-pira panggonan al khaliyata kang sepi apa mawadi duna syawari itu ora pira-pira dalan kang rami wal aswaki lan pira-pira pasar mukhtarizatan haling reksa sepi ai bi ayyasma kelan yen to krungu sapa gharibun wong kang ngumbara krungu sautaha ing swarane mar'ah au ya'rifa ta ngerti sapa gharib ing mar'ah bisyaksiha kelan jenggrengi mar'ah kelawan jenggrengi mar'ah wala tata'arrafa lan ento ora kenalan sapa mar'ah ila sodiki ba'liha maring koncone bojone mar'ah wa ulima lan den weruhi min dalika saking mengkono min dalikal madhkur saking mengkono barang kang den tutur apa anau satune kelakuan iku yajibu wajib wujuban kelawan wajib muta'akan kang den tokohaken apa wajib alal mar'ati ing ngatasé wong wadon apa
antataharro yen to nemen-nemeni sapa mar'ah ridho zauj ing ridhoni bojo lanangi mar'ah wa tajidani balan yen to ngedoi sapa mar'ah suhtahu ing benduni Allah ma amkana selagi niko ngang opo tajanu selagi ni tantongang opo tajanu wa in kana zawju zaliman biman ikhruji fa ikhraja bi inni fa akhfiatan fi hayatin rosatin tatlubul mawad al khalidun syawari wal aswaq muhtazan ini. Jadi kalau ternyata istri tetap keluar rumah, jadi sekalipun suami itu zalim menyiksa istri karena mau keluar, tetap keluar tanpa izin. Nah kalau keluar itu tanpa izin, jangan berjalannya itu di tempat yang ramai. Tapi kalau zamannya seperti sekarang, di mana saja ramai. Kalau kita itu keluar inginnya berjalan tempat sepi, ya di alas baru sepi. Atau kita itu bisa terbang, baru bisa sepi. Dan kita itu akui, oh iya saya itu berhadapan dengan orang lain ini hukumnya maksiat, diakui saja kalau maksiat. Apa lagi? Ya jibu wujuban mutakidan alal mar'ah. Jadi fa'in kharaja bidni, jadi kalau sudah dapat izin, jalannya di tempatnya, jangan di tempat yang ramai. Kenapa? Muhtarizatan asyama min ayyasma waribu sauta, menjaga diri agar suaranya tidak didengar oleh orang lain atau orangnya tidak diketahui oleh orang lain. Wala yata'arra ila sadiba'dir, dan jangan sampai berkenalan dengan teman suaminya. Wa ulima min dzalikal maqal annahu yajibu wujuban muta'akkidan 'alal mar'ah an tataharraja ridha zawjiha wa tajdan masaqahu ma amkana. Jadi dalam masalah tersebut lagi wajibnya wajib wujuban muta'akkidan. Jadi seorang istri itu supaya berusaha semampu mungkin agar selalu mendapat ridho suaminya. Ridho suami jauhi, jangan sampai suaminya marah. Tapi lain lagi kalau memang suaminya sedikit marah, ya ini susah nih. Jadi kita sebagai seorang istri memang harus taat terhadap suami, suruh ke timur, jangan ke barat. Tapi suami juga harus ngerti, jangan cuma yang dipaksa itu istrinya. Suami juga harus berbuat baik. Dari kami bagi seorang suami istri itu usahakan tidak memperbanyak melanggar peraturan, tidak terlalu memperbanyak keluar rumah tanpa izin suami. Kalau diizin ya terserah. Misalnya pakai celana itu nggak apa-apa sama, ya terserah, sudah itu urusan suamimu. Saya pakai ini nggak apa-apa, ya itu kan urusan suami. Bagaimana kita itu ya berusaha, kita sebagai umatnya Nabi, kita yang harus berusaha bagaimana sekiranya kita itu menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.